Tugas percepatan penanganan COVID-19 akan meluncurkan portal covid19.go.id sebagai sumber informasi resmi penanggulangan virus corona. Situs ini dibangun dengan tujuan untuk memastikan kepada publik untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya. Tagline yang kita usung adalah lindungi diri Anda dan lindungi sesama. Ini adalah launching yang akan disampaikan oleh Bapak Doni Monardo. Hari ini, Rabu 18 Maret 2020, gugus tugas meluncurkan portal covid19.go.id sebagai sumber informasi resmi penanggulangan virus corona. Situs ini bertujuan memastikan publik mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya. Lindungi diri Anda dan lindungi sesama. Ya, jadi itu adalah portal resmi dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Saudara-saudara bisa mengakses informasi yang resmi di alamat website tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan melanjutkan dan rilis pers dari Kementerian Kesehatan, juru bicara resmi tentang COVID ini. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih, kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan. Ini ada 12 pertanyaan, dari banyak pertanyaan kita ringkas jadi 12 pertanyaan. Ini tadi sudah kita sampaikan kepada Pak Yuri dan nanti akan dijawab sekaligus, tidak dijawab satu persatu. Selanjutnya Pak Yuri silakan untuk press conference. Terima kasih Pak Gus. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan update bukan hanya jumlah penderita, tetapi juga tentang kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana yang akan dilaksanakan oleh pemerintah di bidang kesehatan terkait dengan penanggulangan COVID-19. Yang pertama tadi di siang hari kami sudah bertemu dengan Persi, Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, dan kita mendiskusikan beberapa hal. Di antaranya adalah peran sektor swasta. Ada 3 rumah sakit swasta yang sudah mendedikasikan seluruh kapasitas tempat tidurnya dengan total sekitar 300 tempat tidur untuk penanganan kasus COVID-19. Di antaranya adalah Rumah Sakit Siloam Kelapa II, Rumah Sakit Mitra Keluarga Jati Asih, Rumah Sakit Hermina Kerawang. Ketiga rumah sakit ini nanti hanya akan didedikasikan untuk merawat semua kasus COVID-19. Sementara kasus-kasus yang lain akan dipindahkan ke rumah sakit yang lain. Kemudian juga jejaring laboratorium yang bisa digunakan untuk melakukan pemeriksaan virus COVID-19 ini adalah jejaring laboratorium Siloam, jejaring laboratorium Kalbe, dan jejaring laboratorium Bunda Group. Ini yang menggembirakan untuk kita, sehingga diharapkan dengan cara ini maka deteksi dini, penemuan cepat kasus dapat dilaksanakan dengan maksimal. Kemudian Asosiasi Rumah Sakit Swasta dan kemudian Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk mendedikasikan seluruh sarana prasarananya untuk digunakan oleh masyarakat di dalam kaitan untuk mendapatkan layanan rawatan, layanan pemeriksaan COVID-19. Ini dengan cara menyiapkan sarana prasarana yang ada, kemudian termasuk laboratorium untuk pengambilan sampel. Sehingga kita tidak lagi terpaku pada rumah sakit rujukan yang ditentukan, tetapi sektor swasta secara besar, secara bersungguh-sungguh akan ikut melaksanakan. Kemudian di dalam pertemuan tadi juga saya sudah mendapatkan berita baik bahwa staf Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok, di mana kasus 01 dan 02 dulu pertama kali dirawat di sana, dan kemudian mereka memiliki singgungan langsung yang dekat sebanyak 71 orang, sudah selesai melaksanakan masa observasi karantina selama 14 hari, dan alhamdulillah seluruhnya sehat dan tidak ada satupun yang positif. Saat ini mereka seluruhnya sudah kembali berfungsi dan melaksanakan
tugasnya seperti hal-hal yang sebelumnya. Oleh karena itu, ini menjadi sebuah berita baik untuk kita, sehingga pelaksanaan pemeriksaan akan dilaksanakan di semua fasilitas rumah sakit swasta yang memang sudah dari awal memiliki komitmen untuk melaksanakan. Kemudian yang kedua, kami tadi juga rapat di pagi hari bersama Menteri Kesehatan dan seluruh jajaran untuk mulai melakukan kajian terkait dengan rapid test seperti apa yang dilaksanakan di negara lain. Perlu dipahami rapid test ini memiliki cara yang berbeda dengan tes yang selama ini kita gunakan. Karena rapid test akan menggunakan spesimen darah, tidak menggunakan hapusan tenggorokan atau hapusan kerongkongan, tetapi menggunakan serum darah yang diambil dari darah. Salah satu keuntungannya adalah bahwa ini tidak membutuhkan sarana pemeriksaan laboratorium pada biosecurity level 2. Artinya ini bisa dilaksanakan hampir di semua laboratorium kesehatan yang ada di rumah sakit yang ada di Indonesia. Hanya permasalahannya adalah bahwa karena yang diperiksa adalah imunoglobulinnya, maka kita membutuhkan reaksi imunoglobulin dari seseorang yang terinfeksi paling tidak seminggu. Karena kalau belum terinfeksi atau terinfeksi kurang dari seminggu, kemungkinan pembacaan imunoglobulinnya akan memberikan gambaran negatif. Hal ini harus diiringi dengan pemahaman yang didapatkan oleh masyarakat tentang kebijakan isolasi diri. Karena pada kasus yang positif dengan pemeriksaan rapid test dan kemudian tanpa gejala atau memiliki gejala yang minimal, ini indikasinya adalah harus melaksanakan isolasi diri, dilaksanakan di rumah. Tentunya dengan monitoring yang dilaksanakan oleh puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat yang sudah disepakati bersama. Oleh karena itu, tanpa kesiapan untuk memahami dan mampu melaksanakan isolasi diri, maka tentunya semua kasus positif akan berbondong-bondong seluruhnya ke rumah sakit. Padahal belum tentu membutuhkan layanan rawatan rumah sakit. Kita harus memaknai kasus positif dari pemeriksaan rapid ini dimaknai bahwa yang bersangkutan memiliki potensi untuk menularkan penyakitnya kepada orang lain. Oleh karena itu yang paling penting di dalam konteks ini adalah bagaimana melakukan isolasi diri. Petunjuk, pedoman tentang bagaimana melaksanakan isolasi diri sudah kita buat. Pada tahapan ini perlu melakukan sosialisasi dan kita bersyukur bahwa sudah ada launching dari BNPB terkait dengan informasi-informasi yang bisa kita jadikan satu. Oleh karena itu kami berharap bahwa masyarakat juga semakin tenang, semakin memahami tentang apa yang harus dilakukan di dalam kaitan dengan penanganan ini. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, bahwa perkembangan secara keseluruhan memang pada saat ini sedang akselerasi untuk menjadi semakin naik jumlah penderita. Ini kita maklumi dan ini juga menjadi gambaran yang lazim di beberapa negara lain terkait dengan fase-fase awal dari munculnya kasus positif COVID ini. Kita akan mendapatkan gambaran yang semakin naik dan pada saatnya nanti kita prediksikan mudah-mudahan tidak terjadi terlalu panjang. Kita berharap pada setelah dilaksanakan kegiatan bersama dengan masyarakat, diharapkan pada bulan April kita sudah mulai bisa melihat hasilnya dan kita berharap bahwa ini akan sudah mulai terkendali. Tetapi saat sekarang memang betul sedang naik karena dua hal. Yang pertama bahwa kontak tracing kita lakukan secara intens sehingga kita semakin banyak menemukan kasus ini. Yang kedua adalah kesadaran dari seluruh masyarakat bahwa mereka sekarang semakin peduli. Mereka semakin peduli dan semakin mau untuk diperiksa, mendekatkan diri pada fasilitas. Oleh karena ini sebuah tantangan besar bagi kita bersama. Pada saat keinginan tahu masyarakat semakin meningkat, tentunya sarana, fasilitas untuk agar mereka bisa tahu dengan melalui laboratorium juga harus kita tingkatkan. Kalau tidak demikian maka akan terjadi gap dan ini akan menimbulkan permasalahan. Ini yang akan kita lakukan di dalam minggu-minggu ke depan. Kemudian saya lanjutkan lagi, beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan pemeriksaan COVID-19 pada beberapa pejabat tinggi negara, bahkan juga perangkatnya.
Sekali lagi, pemeriksaan ini adalah sifatnya general check-up. Oleh karena itu, bukan hak kami untuk merilis, karena hasil general check-up adalah hak dari masing-masing personil yang kita periksa. Oleh karena itu, hasilnya sudah kami berikan kepada masing-masing yang bersangkutan, dan beliau juga sudah tahu apa yang harus dilakukan menyikapi dari hasil yang diberikan. Kami tidak akan pernah mengungkap tentang hasil ini, karena ini sifatnya adalah general check-up. Kecuali kalau pasien, penderita, memang kita akan hitung itu. Oleh karena itu ini harap dipahami, ini bukan masalah apa-apa, tetapi memang prosedurnya seperti itu. Ini adalah satu general check-up yang harus kita laksanakan bersama-sama. Kemudian yang terakhir, kami akan menyampaikan tentang perkembangan kasus positif yang kami catat, dan kemudian akan kami laporkan pada periode tanggal 17 pukul 12.00 sampai dengan tanggal 18 Maret pukul 12.00. Ini pelaporan kami memang menggunakan rincian waktu seperti itu. Kemarin sampai dengan pukul 12.00 tanggal 17 sudah kami laporkan ke masyarakat semuanya bahwa total kasus kita adalah 172. Pada perkembangannya tanggal 17 setelah pukul 12.00 sampai dengan tanggal 18.00 ada beberapa penambahan yang cukup signifikan yang kami rincikan sebagai berikut. Di Provinsi Banten kita menemukan lagi 4 kasus positif. Di daerah istimewa Yogyakarta kita menemukan 1 lagi kasus positif. DKI Jakarta kita temukan lagi 30 kasus positif. Jawa Barat kita temukan 12 kasus positif, Jawa Tengah 2 kasus positif, Sumatera Utara 1 kasus positif, Lampung 1 kasus positif, Riau 1 kasus positif, Kalimantan Timur 1 kasus positif. Kemudian dari proses penyelidikan epidemiologi yang kita lakukan dan kemudian kemandirian yang bersangkutan, jadi ini bukan pasien rumah sakit yang datang dan kemudian kita periksa, kita temukan ada 2 kasus positif. Sehingga pada periode 17 Maret pukul 12 sampai 18 Maret pukul 12 ada penambahan sebanyak 55 kasus positif. Sehingga total keseluruhan sampai dengan sekarang, sampai dengan kami melaporkan data pada pukul 12.00 hari ini adalah 227 kasus positif. Kemudian jumlah kasus yang sudah menjadi negatif, sudah sembuh dan bisa dipulangkan, secara akumulatif kita laporkan adalah 11 kasus bisa dipulangkan. Rinciannya adalah 1 kasus dari Banten sudah bisa pulang, kemudian Jakarta 9 kasus, kemudian dari Jawa Barat 1 kasus. Sehingga total yang sudah sembuh dan bisa dipulangkan adalah 11 kasus. Namun juga kami laporkan kasus yang meninggal. Terdapat permasalahan dalam pendataan, karena ternyata setelah kami melakukan recheck tadi pagi dan kemudian kami berkoordinasi dengan seluruh rumah sakit di seluruh Indonesia yang merawat kasus ini, maka ternyata beberapa rumah sakit belum melaporkan kasus kematian sejak tanggal 12 Maret sampai dengan tanggal 17. Oleh karena itu data sekarang sudah kita upgrade, sudah kita perbaiki, maka akumulatif kasus meninggal sampai dengan tanggal 18 Maret pukul 12 sebagai berikut. Untuk Provinsi Bali ada 1 yang meninggal, Provinsi Banten ada 1 yang meninggal, DKI Jakarta ada 12 yang meninggal, Jawa Barat ada 1 yang meninggal, Jawa Tengah ada 2 kasus yang meninggal, Jawa Timur ada 1 kasus yang meninggal, Sumatera Utara ada 1 kasus yang meninggal. Sehingga total kasus yang meninggal keseluruhan adalah 19. Simpulan yang kami sampaikan untuk posisi saat ini, jumlah akumulatif kasus positif 227. Jumlah akumulatif
penderita yang sudah sembuh dan boleh pulang 11. Jumlah penderita yang meninggal akumulatif sampai dengan tanggal 18 Maret jam 12 adalah 19. Ini data terakhir yang kita miliki dan besok akan kita upgrade lagi data ini, dan data ini pun juga nanti akan bisa dilihat pada website yang sudah disiapkan oleh BNPB. Ini beberapa informasi yang kami sampaikan. Terima kasih. Ya, demikian press conference tentang update data kasus COVID-19 di Indonesia. Semoga bermanfaat untuk saudara-saudara kita semua supaya lebih waspada. Yang jelas kita punya progres yang bagus. Pertama tadi tambah rumah sakit untuk perawatan, kemudian juga tambah lab untuk pengecekan, kemudian tadi kita juga akan dilakukan rapid test sehingga nantinya akan lebih cepat lagi tes bagi saudara-saudara yang merasa khawatir menderita atau tidak. Saya kira itu, terima kasih, dan nanti datanya bisa dicek di website covid19.go.id. Terima kasih, selamat sore.